Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiningsih. Saya sebagai anggota presenter untuk Seminar Nasional Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang di tahun 2023 ini dengan tema Globalisasi Pendidikan Tinggi dalam Penguatan Kecermelangan Pendidikan Indonesia. Mohon maaf, saya di sini akan menayangkan dari artikel yang sudah saya buat. Saya akan share screen. Ya, di sini artikel yang saya peruntukkan pada kegiatan seminar nasional ini yaitu tentang tutorial webinar melalui Microsoft Teams pada pembelajaran andragogik di masa pandemi COVID-19. Pada pendahuluan ini dilatar belakangi bahwa Universitas Terbuka merupakan sebuah universitas negeri yang menyelenggarakan pembelajaran itu secara jarak jauh. Namun, dilakukannya itu dengan tatap muka, dengan para tutornya, yaitu dari daerah dan kualifikasi pendidikannya minimal S2, dan mengajar pada bidang yang sama sesuai dengan yang diajarkan pada mata kuliah, terutama pada pendidikan guru sekolah dasar dan juga PG PAUD. Namun ketika COVID-19, kegiatan tatap muka ini berbeda, yaitu diganti dengan kegiatan untuk tutorial webinar. Nah, perubahan dari tatap muka menjadi tutorial webinar ini itu menjadi sebuah terdapat beberapa kendala, lalu ada sebuah solusi menggunakan Microsoft Teams. Nah, permasalahan pada artikel ini yaitu tentang perubahan gaya belajar. Mahasiswa yang terbiasa tutorial secara langsung dengan cara mengubah model belajarnya secara online, mahasiswa UT itu yang sejatinya sebenarnya sudah dibiasakan melalui pembelajaran daring, ternyata tetap mengalami kendala pada saat pembelajaran yang secara sinkronus yang dari UT Pusat itu sudah difasilitasi dalam pembelajaran salah satunya menggunakan Microsoft Teams. Nah, kendala yang dihadapi oleh mahasiswa PGSD dan PG PAUD, terutama di Pukjar Paraan ini menggunakan Microsoft Teams karena tingkat keluh kesah mahasiswa yang tinggi, dikarenakan sinyal yang tidak stabil, kesadaran diri yang masih rendah, menerima hal-hal yang baru, mahasiswa tidak memiliki alat pendukung seperti gadget atau laptop yang dapat digunakan untuk mengakses kegiatan tutorial, dan beberapa mahasiswa itu masih gagal dalam teknologi, terutama di sini yang terkait dengan kegiatan web. Nah, hal ini tidak sesuai dengan usia mahasiswa pendidikan dasar, yaitu PGSD dan PG PAUD yang rata-rata berada pada usia 19 hingga 30 tahun yang bertentangan dengan pembelajaran andragogik. Hal yang saya sampaikan yaitu tentang pembelajaran andragogik memiliki peran dalam hal ketangguhan berupa hal tentang kematangan pada proses berpikir, dengan pertanda adanya kematangan individual untuk acuan bagi kematangan secara sosial yang dapat diamati dari kesiapan dalam bertanggung jawab, dapat mengerjakan dan menyelesaikan terkait tugas pribadi maupun sosial dalam memenuhi belajarnya. Ciri-ciri pembelajaran andragogik ini memiliki beberapa hal, yaitu pembelajaran dapat memahami tentang pentingnya belajar. Pada sebuah konsep diri itu terdapat kemandirian, aspek pengalaman, aspek kesiapan dalam belajar yang sesuai tuntutan sosial, dan orientasi untuk terus belajar. Tujuan pada penelitian ini adalah analisis kemampuan andragogik mahasiswa pendidikan dasar di Pukjar Paraan, Kabupaten Temanggung pada konsep diri, konsep pengalaman, konsep kesiapan belajar, dan orientasi belajar dalam web menggunakan Microsoft Teams. Metode yang digunakan yaitu metode campuran sekuensi explanatory, di mana pada metode ini peran peneliti untuk melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, setelah menjelaskan secara rinci pada penelitian jenis kualitatif sebagai hasil penelitian. Jadi, terhitung pada penelitian kuantitatif, lalu dijabarkan secara deskripsi melalui jenis kualitatif. Populasinya yaitu
jurusan pendidikan dasar atau PGSD. Di sini yang terkait dengan jumlah PGSD dan juga PG PAUD di Pokja Paraan yang terdiri dari 600 mahasiswa. Namun diambil sampel sejumlah 300 mahasiswa yang terdiri dari 50 mahasiswa PAUD dan 250 mahasiswa PGSD. Hasil dan pembahasan TUWEB UT. Proses TUWEB UT itu tutor mendapatkan jadwal mengajar, membagikan link, mahasiswa dapat menjalankan TUWEB tinggal memencet pada alamat link yang dibagikan pada Microsoft Teams dan web browser. Hasilnya, skor perolehan pada kompetensi andragogik secara keseluruhan sampel mahasiswa PGSD dan PG PAUD di Pokja Paraan mengambil layanan TUWEB melalui Microsoft Teams. Nah, ini adalah gambar bagaimana tata cara untuk penggunaan TUWEB. Hasil ada 4 hal yang di sini dibahas, yaitu tentang kemampuan andragogik. Pada konsep diri terdapat hasil 89,4 dalam kategori sangat baik. Konsep diri ini tinggi di kalangan mahasiswa sebab memiliki emosional yang telah stabil berdasarkan pada usia, kemampuan kognitif, dan perkembangan yang matang. Pada konsep pengalaman, memiliki nilai 88,7, mahasiswa sebagai bagian pembelajar andragogik, nilai tersebut sebagai sumber belajar yang berdampak dengan baik, maka konsep pengalaman mahasiswa itu memiliki skor yang cukup tinggi. Pada konsep kesiapan belajar, memiliki skor 82,8, menentukan hal yang diperlukan berdasarkan persepsi pada lingkungan. Nah, kesiapan belajar ini sangat diperlukan memang, karena berkaitan bagaimana penggunaan segala hal untuk kegiatan TUWEB tersebut. Pada konsep perspektif waktu dan orientasi belajar, hanya berskor 78,2, karena hal yang penting harus terbagi waktu antara menjadi mahasiswa, mengajar di sekolah, dan sebagian mahasiswa sudah berumah tangga. Maka pembagian waktu itu menjadi pertimbangan orientasi belajar mahasiswa yang terlihat masih kategori cukup. Nah, di sini skor yang di bawah rata-rata yaitu pada konsep perspektif waktu dan orientasi belajar. Hal lain yang ditemukan yaitu mahasiswa sebagai pembelajar andragogik dapat menyesuaikan proses pembelajaran setelah pembelajaran ketiga. Permasalahan muncul itu di awal karena belum mengenal. Lalu peran tutor dan pengelola secara aktif itu membantu mahasiswa dalam tutorial webinar dengan Microsoft Teams sebagai pengganti perkuliahan tatap muka. Jadi tetap bisa berinteraksi untuk pembahasan mata kuliah yang berada di tiap-tiap pokja. Nah, permasalahannya keterlambatan mereka menyesuaikan diri itu ada di pertemuan 1, pertemuan kedua. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, mahasiswa sebagai pembelajar andragogik pada jurusan PGSD dan PG PAUD Universitas Terbuka Pokja Paraan menggunakan TUWEB dengan Microsoft Teams pada saat COVID-19 itu menimpa ke Indonesia sekitar di tahun 2020 hingga tahun 2002 ini. Hal ini mempengaruhi gaya belajar mahasiswa itu sebagai orang dewasa. Untuk menerapkan pembelajaran andragogik dengan cara TUWEB dilaksanakan dengan berlandaskan aspek andragogik berupa konsep diri, terdapat konsep pengalaman, kesiapan belajar, perspektif waktu, dan orientasi. Skor pada rata-rata kemampuan andragogik yaitu 84,8 dalam kategori sangat tinggi. Adapun manfaat yang diperoleh dari TUWEB yaitu dapat memberikan suatu bimbingan dalam belajar ketika masa pandemi COVID-19, memberikan mahasiswa suatu kesempatan untuk berinteraksi antara mahasiswa dengan tutor, dan mahasiswa dapat memecahkan masalah, menguasai materi pada modul, dan termotivasi untuk lebih aktif dalam kegiatan tutorial, sehingga memiliki daya tahan yang lebih baik. Saran dari penelitian ini, mahasiswa PGSD dan PG PAUD hendaknya lebih matang dalam konsep belajar, meningkatkan kesiapan belajar terutama perangkat yang mendukung untuk TUWEB dengan Microsoft Teams, dengan memperhatikan perspektif waktu agar orientasi belajar lebih efektif. Implikasi dari penelitian ini,
Web Microsoft Teams dapat dilakukan sebagai pengganti tutorial tatap muka mahasiswa PGSD dan PG PAUD yang efektif dilakukan setelah masa pandemi COVID-19 berakhir hingga sampai saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kegiatan Senmas ini artikel yang sudah saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.